Pemain Oman sampai melongo melihat kemegahan Stadion GBK dan makin kaget setelah tahu Indonesia mayoritas Muslim dan mengaku betah meski baru 3 hari di tanah air. Dikutip dari wawancara langsung penjaga GBK hari ini, pemain Oman telah survei Stadion GBK. Timnas Oman benar-benar dibuat terkesan selama berada di Indonesia jelang FIFA Matchday dimulai. Bahkan, sejumlah pemain Oman dikabarkan sampai melongo dan tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya ketika pertama kali melihat secara langsung kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Tidak hanya itu, mereka juga semakin terkejut setelah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Menariknya lagi, meski baru 3 hari berada di Indonesia, para pemain Oman sudah mengaku merasa nyaman dan betah selama menjalani aktivitas mereka di tanah air. Ya, skuad Oman diketahui sudah tiba di Indonesia sejak 30 Mei lalu. Kini, tepat 3 hari mereka berada di Jakarta untuk menjalani berbagai persiapan menjelang pertandingan yang akan datang. Sejak hari pertama kedatangan, para pemain Oman langsung menjalani sesi latihan guna menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kesiapan tim. Namun, meski sudah berlatih sejak awal tiba, mereka baru mendapatkan kesempatan untuk masuk dan melihat secara langsung bagian dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini. Sebelumnya, para pemain Oman hanya bisa menyaksikan kemegahan stadion tersebut dari luar area stadion. Selama beberapa hari pertama, mereka lebih banyak berlatih di lapangan HBC GBK yang berada di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno. Karena itu, rasa penasaran mereka terhadap stadion utama semakin besar dari hari ke hari. Begitu memasuki Stadion Utama GBK, para pemain Oman langsung dibuat takjub oleh suasana dan kemegahan Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Mereka terlihat beberapa kali memperhatikan setiap sudut stadion dengan ekspresi kagum. Tidak sedikit dari mereka yang tampak mengabadikan momen menggunakan ponsel pribadi karena terkesan dengan desain stadion yang modern dan megah. Menurut sejumlah laporan, para pemain Oman sangat terkejut melihat fasilitas lengkap yang tersedia di Stadion GBK, mulai dari kualitas rumput lapangan, ruang ganti pemain yang modern, fasilitas media, hingga kapasitas stadion yang sangat besar, membuat mereka benar-benar kagum. Bagi mereka, stadion sebesar dan semegah ini ternyata jauh di luar ekspektasi mereka sebelum datang ke Indonesia. Perlu diketahui, Timnas Oman memang sudah sangat lama tidak bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Terakhir kali mereka tampil di stadion ini adalah sekitar tahun 2010. Artinya, sudah lebih dari 1 dekade berlalu sejak kunjungan mereka terakhir ke Indonesia. Sebagian besar pemain yang pernah merasakan atmosfer GBK saat itu, kini sudah pensiun dari dunia sepak bola profesional. Karena itu, para pemain Oman yang datang ke Indonesia saat ini merupakan generasi baru yang belum pernah merasakan pengalaman bermain di Stadion GBK sebelumnya. Mereka datang dengan pengetahuan yang terbatas mengenai perkembangan infrastruktur olahraga Indonesia. Tidak mengherankan jika banyak dari mereka merasa sangat terkejut melihat perubahan dan kemajuan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Saat memiliki waktu luang untuk berjalan-jalan di sekitar ibu kota dan menjalani sesi wawancara dengan para reporter, beberapa pemain Oman secara terbuka mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Jakarta dan Stadion Gelora Bung Karno. Mereka menilai Jakarta sebagai kota yang modern, ramai, dan memiliki berbagai fasilitas yang tidak kalah dengan kota-kota lainnya di dunia. Saya benar-benar sangat kaget ketika pertama kali masuk ke stadion yang begitu besar dan megah ini. Sebelum datang ke Indonesia, saya sempat berpikir kami mungkin akan bermain di stadion yang lebih kecil dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton. Namun ternyata, di sini ada stadion yang mampu menampung puluhan ribu penonton. Ini sungguh luar biasa. Di negara kami sendiri tidak ada stadion sebesar ini, ujar salah seorang pemain Oman saat diwawancarai. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besarnya kesan yang diberikan Stadion GBK kepada para pemain Oman. Mereka mengaku tidak menyangka Indonesia memiliki stadion dengan kapasitas yang sangat besar dan fasilitas yang begitu lengkap. Memang, Oman dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya minyak yang melimpah. Namun, meskipun memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, negara tersebut tidak memiliki stadion sepak bola berkapasitas sebesar GBK. Stadion Sultan Qaboos yang menjadi salah satu stadion terbesar di Oman hanya mampu menampung sekitar 34.000 penonton. Jumlah tersebut bahkan hanya setengah dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno yang jauh lebih besar. Karena itulah, tidak mengherankan jika para pemain Oman merasa sangat terkesan ketika melihat langsung Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Mereka mengaku mendapatkan pengalaman baru yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan, salah seorang pemain secara jujur mengakui bahwa sebelum berangkat ke Indonesia, dirinya memiliki pandangan yang kurang tepat mengenai kondisi negara ini.
Ia mengira Indonesia hanya memiliki stadion-stadion kecil dan fasilitas yang sederhana. Namun setelah tiba dan melihat langsung kenyataan di lapangan, pandangannya berubah total. Tidak hanya soal stadion, para pemain Oman juga mengaku terkejut ketika melihat kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung. Saat berjalan-jalan di luar hotel, mereka melihat banyak masjid besar dan megah berdiri di berbagai sudut kota. Pemandangan tersebut membuat mereka semakin terkesan karena menunjukkan kuatnya nuansa keislaman di Indonesia. Mereka juga mengaku baru mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Fakta tersebut menjadi salah satu hal yang paling mengejutkan bagi beberapa pemain Oman yang sebelumnya tidak begitu memahami kondisi sosial dan budaya Indonesia. Salah seorang pemain bahkan mengatakan bahwa suara azan di Jakarta terdengar sangat jelas dan sering terdengar dari berbagai arah. Menurutnya, hal tersebut memberikan suasana yang khas dan berbeda. Meskipun Oman juga merupakan negara mayoritas Muslim, ia merasa pengalaman mendengar azan di Indonesia memiliki kesan tersendiri karena jumlah masjid yang sangat banyak dan tersebar di hampir setiap kawasan. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi hal yang paling mereka sukai selama berada di Jakarta. Para pemain Oman mengaku sering mendapatkan sambutan hangat dari warga yang mereka temui. Senyum ramah, sikap sopan, serta keramahan masyarakat Indonesia membuat mereka merasa nyaman dan diterima dengan baik selama berada di tanah air. Meski baru 3 hari berada di Indonesia, para pemain Oman mengaku sudah merasa betah dan menikmati suasana yang ada. Kemegahan Stadion Gelora Bung Karno, modernnya kota Jakarta, banyaknya masjid, hingga keramahan masyarakat Indonesia menjadi kombinasi yang membuat mereka mendapatkan kesan positif yang sangat mendalam selama kunjungan mereka kali ini. Keputusan mengejutkan, Rizky Ridho digantikan Jay Itzes. Hartman pilih mundur dari penentuan kapten. Rizky Ridho dikukuhkan sebagai kapten Timnas Indonesia. John Hartman menghindar dari tanggung jawab. Bek tengah Timnas Indonesia Rizky Ridho secara mengejutkan diumumkan sebagai kapten skuad Garuda untuk 2 pertandingan FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Keputusan ini diambil karena Jay Itzes, sang kapten sebelumnya, terpaksa absen akibat cedera yang tampak melemahkan lini belakang, meninggalkan celah besar yang harus diisi dengan cepat. Menariknya, pengangkatan kapten bukanlah hasil keputusan pelatih John Hartman. Malah pelatih asal Kanada itu terlihat mundur dari tanggung jawab fundamental ini. Penunjukan kapten ternyata dilakukan lewat voting internal oleh para pemain sendiri. Hartman dengan santai menjelaskan bahwa memilih pemimpin bukan urusannya, membiarkan kekuasaan itu lepas dari kendali staf pelatih. Tim yang menentukan, bukan saya. Mereka memilih Rizky Ridho sebagai kapten, cetus Hartman tanpa menunjukkan kepemimpinan yang sepatutnya ia jalankan, seperti dikutip dari Antara setelah sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Pernyataan ini seolah membebaskan dirinya dari beban memimpin tim yang malah memperlihatkan kekurangan dalam manajemen kepemimpinan. Pelatih yang seharusnya menjadi pusat komando malah mengurangi perannya penting, hanya sebatas perancang strategi dan pengatur komposisi pemain. Hartman dengan gamblang mengatakan, tugas saya bukan memilih kapten, itu hak pemain. Sikap ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberpihakan dan keberanian pelatih besar seperti Indonesia dalam mengarahkan tim besar. Pengalaman memimpin yang bukan jaminan Ridho bisa menjadi pemimpin sejati. Walaupun Rizky Ridho sudah berkali-kali menjadi kapten, kenyataannya pengalaman itu belum cukup memastikan dirinya mampu mengemban tanggung jawab besar di bawah tekanan dan sorotan dunia sepak bola nasional. Bek 24 tahun itu pernah memegang ban kapten saat kemenangan tipis atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gelora Bung Karno dan laga uji coba dominan melawan Taiwan di Surabaya. Namun, momentum tersebut tidak selalu menjamin kepemimpinan yang efektif dan konsisten. Penunjukan Ridho kali ini lebih berbau mendadak dan terpaksa, mengingat absennya Jay Itzes akibat cedera. Sejauh mana pemain ini mampu mengatasi tekanan dan memimpin skuad Garuda di laga berat melawan Oman dan Mozambik menjadi tanda tanya besar yang menyelimuti publik dan penggemar. Tanggung jawab kepemimpinan yang belum terbukti di level klub. Di level klub, Ridho memang mendapatkan kepercayaan sebagai kapten Persija Jakarta. Tetapi apakah ini cukup untuk membuktikan kapabilitasnya memimpin tim nasional dalam situasi paling krusial?
Persija bukanlah papan atas Asia dan menghadapi tekanan internasional tentu levelnya berbeda. Pertanyaan terselubung muncul soal kesiapan mental dan fisik Ridho untuk menghadapi tekanan besar ini. Kepercayaan yang diberikan oleh rekan-rekannya di timnas tentu penting, namun apakah cukup menjadi jaminan bahwa Ridho mampu memimpin tim meraih kemenangan? Sinyal kurangnya keterlibatan pelatih Hartman dalam memilih kapten justru memperparah keraguan publik tentang kondisi manajemen di tubuh timnas. John Hartman, sosok Jay Itzes yang tak terlupakan dan sulit digantikan. Meskipun Ridho mengemban kapten, Hartman mengakui bahwa Jay Itzes merupakan sosok yang tak tergantikan dalam tim. Hartman menekankan bahwa kontribusi Itzes bukan hanya di lapangan, tapi juga secara mental dan moral. Pernyataan ini seperti memperlemah posisi kapten baru dan menimbulkan kesan bahwa Ridho hanya pengganti sementara, bukan pemimpin utama yang tangguh. Yakin tidak ada yang bisa menggantikan Jay Itzes. Sesederhana itu, cetus Hartman. Ini juga mengindikasikan bahwa manajemen tim sedang menghadapi krisis kepemimpinan nyata yang belum terselesaikan. Jadwal berat dan tekanan tinggi menanti Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, melawan Oman 5 Juni 2026 dan Mozambik 9 Juni 2026. Kedua pertandingan ini sangat vital dan tekanan demi tekanan akan menghantui skuad Garuda, mulai dari ekspektasi publik, media, hingga tanggung jawab membuktikan peningkatan performa di bawah pelatih yang dianggap kurang proaktif. Laga tersebut bukan sekedar pertandingan, melainkan ujian besar bagi Rizky Ridho yang kini memikul beban sebagai kapten untuk membuktikan dirinya layak memegang tongkat estafet yang ditinggalkan Itzes. Jika gagal, tekanan akan langsung mengarah pada kapten baru serta pelatih Hartman yang tampak pasif dalam menentukan garis depan kepemimpinan. Kesimpulannya, pengangkatan Rizky Ridho sebagai kapten Timnas Indonesia menyisakan pertanyaan tentang kualitas kepemimpinan di dalam tubuh Garuda. Kombinasi pelatih yang menghindar menentukan kapten dan pemain muda yang dipaksa memimpin di bawah tekanan tinggi membuka ruang kritik luas terhadap manajemen dan strategi yang diterapkan menjelang laga penting. Masa depan Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk dan publik menanti bukti nyata, bukan sekedar janji kosong. Perpanjangan detail tiap kalimat. Bek tengah Timnas Indonesia, Rizky Ridho, secara mengejutkan diumumkan sebagai kapten skuad Garuda untuk 2 pertandingan FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Dalam organisasi sepak bola nasional kita yang syarat dengan tekanan dan penuh intrik, pengumuman resmi mengenai pengangkatan Rizky Ridho, seorang bek tengah muda yang sedang naik daun, sebagai kapten utama Timnas Indonesia dalam rangka laga FIFA Matchday di bulan Juni 2026 menghadapi tim nasional Oman dan Mozambik, sungguh menjadi kejutan besar bagi publik, para penggemar, dan pengamat sepak bola yang selama ini mempertanyakan siapa figur pemimpin yang pantas memegang tongkat estafet kepemimpinan skuad Garuda di tengah situasi yang penuh tantangan ini. Latar belakang utama penunjukan mendadak ini adalah kondisi krisis yang dialami tim setelah kehilangan Jay Itzes, sosok kapten yang selama ini menjadi pilar pertahanan yang kokoh, yang terpaksa tidak dapat tampil karena cedera serius yang dideritanya. Cedera yang tidak hanya melemahkan performa lini belakang, tapi juga menggoyahkan stabilitas mental dan psikologis skuad secara keseluruhan, sehingga manajemen dan staf pelatih harus segera mencari pengganti yang dianggap layak untuk mengisi kekosongan besar tersebut agar tim tetap bisa bertahan dan bersaing dalam 2 laga penting yang bisa menentukan masa depan mereka. Namun yang menjadi sorotan besar dan menuai kritik keras di tengah masyarakat sepak bola nasional adalah fakta bahwa pengangkatan kapten timnas tidak dilakukan secara langsung oleh John Hartman, sang pelatih kepala asal Kanada yang sebenarnya memegang peranan krusial dalam menetapkan arah dan komando tim. Melainkan Hartman secara mengejutkan lebih memilih untuk melepas tanggung jawab fundamental itu dengan cara mengalihkan keputusan vital itu kepada pemain, mengindikasikan sikap mundur dan enggan mengambil peran penuh dalam kepemimpinan strategis tim di momen paling krusial.
Bahkan Hartman dengan tanpa rasa berat hati dan penuh santai menyatakan kepada media bahwa memilih pemimpin bukan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pelatih kepala, melainkan sesuatu yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif para pemain. Sebuah pernyataan yang bisa diartikan sebagai strategi untuk menghindari kritik dan beban keputusan, tapi sekaligus memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan kendali penuh atas proses kepemimpinan di tim nasional ini justru terlepas dari tangan pelatih. Breaking, Rizky Ridho resmi menggantikan J. Ides. Era baru kepemimpinan Timnas Indonesia dimulai. Rizky Ridho akan menggantikan J. Ides sebagai Kapten Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Tim nasional Indonesia yang saat ini tengah bersiap menyambut laga krusial dalam jadwal FIFA Matchday pada bulan Juni tahun 2026 menghadapi sebuah perubahan besar yang cukup signifikan. Dalam periode penting ini, mereka harus menyiapkan diri menghadapi dinamika kepemimpinan yang baru, di mana akan hadir sosok pemimpin yang menggantikan peran sentral dan strategis yang selama ini diemban oleh kapten sebelumnya, J. Ides. Sosok pengganti yang dimaksud adalah Rizky Ridho, seorang pemain muda berbakat yang dipercaya untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan di skuad Garuda dengan segala tanggung jawab dan beban yang melekat padanya. Pergantian ini tidak sekadar menjadi sebuah pergantian biasa dalam hal jabatan, melainkan menjadi sebuah momen penting yang menuntut kesiapan mental dan fisik yang matang, sebab beban dan ekspektasi nasional yang menuntut prestasi sangat besar menanti sosok kapten yang baru ini dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mengidamkan kebangkitan sepak bola nasional. Ketiadaan J. Ides yang selama 2 tahun terakhir dikenal sebagai tiang penguat sekaligus jantung yang mengatur ritme permainan tim nasional bukanlah semata-mata karena keputusan taktis atau rotasi biasa. Absennya sang kapten adalah akibat dari cedera serius yang dialaminya pada bagian tumit yang telah lama diderita sejak ia membela klub Sassuolo di kancah kompetisi Italia yang terkenal ketat dan penuh tekanan. Cedera ini bukan hanya membuat J. Ides tidak bisa tampil secara fisik di atas lapangan selama FIFA Matchday mendatang, melainkan juga memberi dampak emosional yang cukup mendalam bagi seluruh anggota tim nasional. Ketiadaannya meninggalkan kekosongan yang tidak mudah diisi, baik dalam hal motivasi maupun strategi permainan, sehingga tim harus melakukan adaptasi cepat dan menguji kekuatan mental untuk tetap solid menghadapi pertandingan penting yang sudah di depan mata. Situasi ini memberikan gambaran tentang betapa besar ujian yang harus dihadapi oleh skuad Garuda dan pelatih dalam upaya menjaga performa dan semangat juang di tengah kondisi yang penuh tekanan. Dalam menghadapi tekanan yang begitu berat dan situasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mengambil sikap yang sangat bijaksana dan matang. John Hartman menegaskan bahwa keputusan pergantian kapten tim tidak dilakukan secara sembrono, impulsif, ataupun sepihak oleh staf pelatih semata, melainkan melalui sebuah proses yang demokratis dan melibatkan seluruh pemain sebagai pihak yang memiliki suara utama dalam menentukan siapa yang layak dan pantas mengemban gelar pemimpin tim. Hartman menekankan dengan jelas bahwa pemilihan kapten bukanlah hak prerogatif atau kewenangan tunggal dari pelatih, melainkan merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh para pemain yang akan memilih pemimpin yang paling mereka percaya dan kagumi dalam situasi krisis maupun terik. Proses pemilihan kapten yang melibatkan seluruh pemain ini menunjukkan adanya mekanisme internal tim yang sehat dan transparan, serta mencerminkan kedewasaan dalam manajemen tim, meskipun kondisi di luar lapangan tengah diwarnai oleh tekanan dan cantangan berat dari berbagai unsur. Pelatih John Hartman yang dikenal sebagai salah satu pelatih profesional dengan pendekatan sangat terencana dan teknis, memberikan pernyataan yang mendalam terkait fungsi dan pembagian peran dalam tim. Hartman menegaskan bahwa aspek strategis, disiplin di lapangan, serta pengelolaan manajemen pemain tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab utamanya sebagai pelatih. Namun dalam hal memilih sosok kapten yang akan memimpin para pemain di lapangan, Hartman menyerahkan sepenuhnya kepada para pemain itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penguatan rasa memiliki dan solidaritas di antara anggota tim, terutama di saat-saat kritis seperti sekarang yang menuntut kebersamaan dan kekompakan yang tinggi. Pendekatan ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga stabilitas mental dan performa tim secara menyeluruh, sekaligus mencegah adanya potensi konflik kepentingan yang bisa berdampak buruk pada harmoni dalam skuad.
Setelah melewati proses pemilihan yang sangat ketat, penuh pertimbangan matang dan berlangsung secara demokratis di internal skuad, nama Rizky Ridho akhirnya muncul sebagai pilihan utama dan disepakati secara bulat oleh seluruh pemain. Rizky Ridho yang saat ini berusia 24 tahun bukanlah sosok baru dalam dunia kepemimpinan tim. Selama 2 musim terakhir, ia telah berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai kapten Persija Jakarta, salah satu klub legendaris di Indonesia, dengan berbagai bukti nyata berupa mental kuat dan kemampuan memimpin yang mampu menginspirasi rekan-rekannya di atas lapangan. Penunjukan Ridho sebagai kapten timnas Indonesia bukanlah hasil sebuah kebetulan, melainkan merupakan buah dari kerja keras, konsistensi penampilan, keteguhan pribadi, serta kepercayaan yang tumbuh secara alami dan organik di antara sesama pemain dalam tim nasional. Proses ini menimbulkan harapan besar bahwa Ridho mampu membawa perubahan positif yang signifikan untuk skuad Garuda. Rizky Ridho merupakan gambaran sempurna dari seorang pemain muda berbakat yang telah siap untuk menerima semua tekanan besar dan tanggung jawab luar biasa yang datang bersamaan dengan jabatan kapten. Meskipun tidak luput dari kekurangan, ia menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa dalam membela nama baik tim, memikul kebanggaan, dan mengemban tugas penting untuk mengantarkan kemenangan yang sudah dinanti-nantikan oleh jutaan penggemar dan pendukung berat timnas Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Ridho bukan hanya sekadar pemimpin teknis di lapangan, melainkan juga menjadi simbol harapan sekaligus tantangan berat yang harus dihadapi kapten baru ini. Kapten baru ini akan menjalani ujian berat saat harus bertemu lawan tangguh seperti Oman dan Mozambik dalam pertandingan uji coba yang sangat krusial dalam FIFA Matchday kali ini. Ia harus menunjukkan penampilan cemerlang baik dalam aspek teknis maupun mental agar mampu mengangkat semangat tim di atas tekanan yang melingkupi jalannya pertandingan. Angka dan data statistik dari platform Transfer Market semakin menguatkan argumen akan betapa pentingnya peran Rizky Ridho bagi skuad Garuda. Sepanjang kariernya bersama timnas Indonesia sejak debut Mei 2021, Ridho telah tampil dalam 49 pertandingan resmi. Statistik ini bukan hanya menandakan bahwa ia adalah pilihan utama di lini belakang, tetapi juga menggambarkan Ridho sebagai tulang belakang pertahanan yang sudah berpengalaman di level internasional dan telah terbukti tangguh dalam berbagai kondisi dan tekanan pertandingan. Data tersebut memperlihatkan kematangan, konsistensi, dan kesiapan mental Ridho untuk mengambil alih posisi pemimpin tertinggi dalam tim nasional, khususnya di saat tim dihadapkan pada situasi paling menantang dan penuh resiko. Keberhadiran pergantian kepemimpinan yang sangat penting ini secara otomatis mengundang perhatian besar dari publik sepak bola Indonesia maupun pengamat sepak bola internasional. Seluruh mata akan tertuju pada bagaimana Rizky Ridho mampu menjalankan tugas berat sebagai kapten yang merupakan posisi krusial sekaligus menjadi ujian nyata dari karakter, mental, dan strategi seluruh tim. Pada laga-laga penting mendatang, termasuk ujian menghadapi lawan-lawan yang tidak bisa dianggap enteng, performa Ridho sebagai kapten baru akan menjadi tolak ukur sekaligus penentu arah masa depan serta reputasi sepak bola Indonesia di pentas dunia internasional yang semakin kompetitif dan penuh tantangan berat. Singkatnya, keputusan untuk menunjuk Rizky Ridho sebagai kapten sementara timnas Indonesia bukanlah sebuah pergantian jabatan yang biasa-biasa saja, melainkan menandai dimulainya babak baru yang dipenuhi dengan semangat berapi-api, ketegangan yang luar biasa, dan beban pilihan yang sangat sulit di pundak pemain muda ini. Ini merupakan ujian sejati yang harus dihadapi Ridho, di mana ia tidak hanya dituntut unggul dalam aspek teknis di lapangan, melainkan harus mampu menjadi sosok yang mampu menyatukan, mempersatukan, dan menginspirasi seluruh bangsa Indonesia yang sangat merindukan kebangkitan prestasi sepak bola nasional agar dapat bersaing dan berprestasi di kancah internasional yang semakin kompetitif dan penuh tantangan berat.